Harga bahan pokok sembako hingga akhir Februari 2022 mengalami kenaikan di pasar tradisional maupun retail. Beberapa harga komoditas sedang meroket tinggi, mulai dari minyak goreng, beras, gula, hingga cabai pun ikut melonjak naik. Apa penyebab terjadi kenaikan pangan? Bagaimana upaya pemerintah untuk mengendalikan harga pangan? Harga minyak goreng mengalami kenaikan signifikan sejak bulan November tahun lalu. Bahkan di bulan Februari ini pun masih terjadi gejolak kenaikan harga hingga terjadi kelangkaan di beberapa tempat. Secara keseluruhan, beberapa harga komoditas sedang meroket tinggi mulai dari minyak goreng, beras, gula hingga cabai pun ikut melonjak naik. Bahkan kini minyak goreng pun langka. Akan kami salurkan itu belum dapat Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan lah dalam kesempatannya. Pak, kondisinya di pasar belum atau ada. Seperti apa? Ya memang saya tahu persis saat Pak Menteri mau datang ke pasar Kramat Jati, malam sebelumnya, besok pagi Pak Menteri datang, malam itu dikirim barangnya. Kemudian pagi itu 1 tangki dikirim barangnya. Hanya ketika Pak Menteri datang, tapi sehari-hari? Alhamdulillah belum dapat lagi. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu Ketua Kopas itu belilah ke Jack Grosir, dapatlah sedikit. Tapi harganya itu juga sudah agak berat lah. Itu pun dengan susah payah. Yang kedatangan menteri aja begitu, apalagi yang tidak kedatangan pejabat. Mohon maaf ini Bapak. Jadi saya bukan mengada-ada, saya ini pelaku, saya ini pedagang. Saya mengirim surat untuk audiensi belum berkenan menerima. Kami surat, setelah itu kemudian kami datang ke BUMN. Ya, kami sudah mengajukan permohonan, tapi ternyata ketika itu dijawab katanya lagi close. Senin nanti buka, Senin kapan? Senin lalu. Sampai Senin ini belum dapat. Pasokan minyak goreng, sekalipun itu di pasar modern dan atau di Jakarta ya, itu masih ada beberapa supermarket yang dilaporkan konsumen yang masih kosong di rak-rak mereka. Ini artinya ada 2 hal. Pertama mungkin menyangkut distribusinya, tetapi juga menyangkut konsep kebijakannya yang sejak awal saya meragukan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Perdagangan terkait dengan intervensi harga atau satu harga itu memang tidak akan efektif untuk mengendalikan harga di sisi end user. Mengapa? Karena selalu kami tandaskan bahwa minyak goreng ini komoditasnya, supply chain-nya tidak dikuasai oleh pemerintah. Tetapi kenapa kemudian pemerintah mengintervensi dengan kebijakan satu harga. Lain halnya kalau itu misalnya beras yang dikuasai oleh Bulog. Dan kedua, mungkin juga Pak Ngajiran sering berkeluh kesah bahwa harga yang ditetapkan pemerintah itu masih di bawah harga pokok. Ya, sehingga para pedagang, khususnya produsen, menurut laporan yang kami terima, banyak produsen-produsen minyak goreng kecil atau menengah itu yang belum berproduksi atau bahkan tutup. Mengapa? Karena mereka tidak mau memproduksi karena harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah dan dia tidak mendapatkan pasokan CPO dari industri CPO. Nah, ini mesti ada evaluasi. Karena apa? Apa penyebab terjadinya kenaikan pangan? Bagaimana upaya pemerintah untuk mengendalikan harga pangan? Pak Presiden itu punya tim, kebetulan saya yang diminta oleh pimpinan untuk memimpin tim itu. Kami melakukannya secara diam-diam, Pak. Jadi kalau kami jamin kalau tim monitoring dari kantor staf presiden, itu kita melakukannya diam-diam, jadi nggak akan disiapkan. Nah, hasilnya sebenarnya udah lumayan ya, Mbak ya, Pak Ngadiran ya. Tapi terus terang kami melakukan monitoring secara langsungnya di sekitar Jabodetabek ya. Itu barang ada memang tidak banyak ya. Jadi di pasar tradisional, karena konteksnya Pak Ngadiran kan di pasar tradisional ya. Gini ya Pak Ngadiran dan Mbak ya. Jadi pemerintah tuh tahu bahwa kebutuhan untuk bahan baku minyak goreng ini kan dari CPO. Nah, karena harga internasional naik, maka dikhawatirkan kemudian CPO banyak diekspor, maka ada kebijakan yang namanya domestic market obligation. Jadi kalau ada eksportir CPO mau mengekspor barang, 20% dari yang ekspor itu dia harus jual di dalam negeri dulu, baru kemudian dia mendapatkan izin ekspor. Tujuannya adalah supaya produsen minyak goreng itu mendapatkan jaminan pasokan bahan baku dan harganya juga terjangkau. Oleh karena itu selain ada domestic market obligation, juga ada kebijakan domestic price obligation. Jadi kalau untuk CPO yang dijual oleh produsen CPO kepada
produsen minyak minyak goreng kelapa sawit itu harganya ditetapkan pemerintah yaitu 9.300 per liter. Nah, sementara di sisi konsumen itu ditetapkan harga eceran tertinggi untuk curah itu 11.500, kemudian untuk kemasan sederhana 13.500 dan kemasan premium 14.000. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak ada kesulitan di sisi produsen maupun konsumen. Produsen juga nggak rugi juga. Nah, kami mendapat laporan bahwa skema DPO dan DMO ini kelihatannya masih ada sedikit hambatan. Nanti kami akan cek ya. Jadi itu sebenarnya yang disiapkan oleh pemerintah dan kita lihat sih trennya harganya menurun ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan indikasi yang baik. Tim TV One mengabarkan.